Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak atau Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan saya Retno Rohima dengan 3 digit NIM terakhir 024. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saham PT Kawasan Industri Jababeka Tbk atau KIJA menggunakan 3 metode analisis investasi, yaitu Single Index Model, Capital Asset Pricing Model, dan juga Arbitrage Pricing Theory. Nah, analisis ini bertujuan untuk mengetahui estimasi return saham KIJA dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengembalian saham tersebut. Baik, saya akan memulai dari bagian kiri atas poster, yaitu Single Index Model atau SIM. SIM ini merupakan model yang menjelaskan hubungan antara return saham dan return pasar yang menggunakan satu indeks pasar sebagai faktor utamanya. Dan model ini merupakan penyederhanaan dari teori portofolio yang tetap mampu memberikan hasil analisis yang cukup baik. Yang membedakan SIM dengan model lainnya yaitu adanya komponen alfa, yang mana alfa ini merupakan return tambahan yang diperoleh di luar pengaruh pasar. Dan adapun manfaat dari single index model ini yaitu mengetahui pengaruh pasar terhadap saham, untuk mengidentifikasi kinerja saham melalui nilai alfa, untuk menyederhanakan analisis portofolio dan membantu investor dalam memilih saham yang mampu memberikan kinerja lebih baik dibanding pasarnya. Selanjutnya pada bagian model yang kedua, terdapat Capital Asset Pricing Model atau bisa disebut CAPM, yang mana dia merupakan model yang digunakan untuk menentukan tingkat return yang diharapkan dari suatu investasi berdasarkan risiko sistematis yang diukur menggunakan beta. Dan model ini menghubungkan return saham dengan 3 komponen utama, yaitu risk-free rate atau tingkat bebas risiko, yang kedua ada return pasar, dan yang ketiga ada beta saham sebagai ukuran sensitivitas terhadap pasar. Manfaat dari CAPM itu sendiri antara lain dia digunakan untuk menentukan expected return saham, untuk mengukur resiko sistematis melalui beta, untuk membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi, dan menjadi dasar dalam penilaian harga saham. Nah, dengan model ini, investor dapat mengetahui apakah return yang diperoleh ini sudah sebanding dengan risiko yang ditanggung. Oke, selanjutnya untuk model yang terakhir yaitu Arbitrage Pricing Theory atau APT. Jadi APT ini merupakan model yang menjelaskan bahwa return saham ini tidak hanya dipengaruhi oleh pasar, tapi dia juga dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi. Dan faktor-faktor tersebut itu bisa berupa inflasi, suku bunga, nilai tukar, atau faktor ekonomi lainnya. Dan manfaat dari model APT ini sendiri, yang pertama dia untuk menganalisis pengaruh faktor ekonomi terhadap return saham. Dan dia juga memberikan pendekatan yang lebih fleksibel dibandingkan model CAPM. Kemudian, dia juga membantu investor memahami berbagai sumber risiko, dan yang terakhir, dia juga digunakan sebagai dasar strategi investasi berdasarkan kondisi ekonomi. Nah, jadi dia berbeda dengan model CAPM yang hanya menggunakan satu faktor pasar. APT ini dia menggunakan beberapa faktor ekonomi sekaligus. Oke, untuk mengaplikasikan 3 model tersebut, kita memerlukan rumus dan juga data yang akan digunakan. Yang pertama, ada rumus CAPM, yang mana expected return ini dihitung menggunakan hubungan antara risk-free rate atau RF, kemudian ada beta dan juga return pasar. Sedangkan untuk rumus SIM itu sendiri, dia menggunakan alpha, beta, dan juga return pasar untuk menghitung return yang diharapkan. Dan yang terakhir, untuk rumus APT, dia menggunakan risk-free rate, faktor makroekonomi, dan juga koefisien sensitivitas masing-masing faktor untuk memperoleh estimasi return saham. Untuk keterangan variabel yang digunakan pada rumus di 3 model tersebut, yang pertama ada (RI), dia berarti return yang diharapkan. Yang kedua ada RF, yang artinya risk free rate. Ketiga ada RM atau return market. Ada beta ini bisa dikatakan sensitivitas terhadap pasar, dan alpha atau bisa dikatakan sebagai return di luar pengaruh pasar, dan F yaitu faktor makroekonomi. Jadi keterangan ini digunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap hasil perhitungan.
Selanjutnya kita beralih ke bagian interpretasi hasil. Jadi untuk pendekatan SIM itu sendiri, dia menggunakan data alfa sebesar 14,31%, beta sebesar 0,63, dan juga return pasar sebesar 0,00437. Jadi hasil perhitungan menunjukkan bahwa expected return SIM menghasilkan angka 14,58%, yang mana nilai ini sedikit lebih tinggi dibandingkan hasil CAPM. Dan hal tersebut terjadi karena adanya alfa positif sebesar 14,31%, yang mana dia menunjukkan bahwa saham Kija ini mampu menghasilkan excess return atau return tambahan di luar pengaruh pasar, yang artinya kinerja saham tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi pasar, tetapi juga oleh faktor spesifik perusahaan seperti kinerja operasional dan strategi bisnis perusahaan. Selanjutnya pada bagian CAPM digunakan data risk-free rate sebesar 1,32%, beta sebesar 0,63, dan return market sebesar 22,28%. Berdasarkan perhitungan diperoleh expected return CAPM sebesar 14,48%. Hal ini menunjukkan bahwa saham Kija mampu memberikan tingkat pengembalian yang cukup baik. Selain itu, nilai beta sebesar 0,63 menunjukkan bahwa saham Kija memiliki risiko sistematis yang relatif rendah. Karena beta berada di bawah 1, saham ini termasuk saham yang bersifat defensif, sehingga tidak terlalu sensitif terhadap fluktuasi pasar dibandingkan saham-saham dengan beta tinggi. Selanjutnya pada bagian model paling akhir digunakan pendekatan APT, yang mana data yang digunakan yaitu ada beta 1 sebesar 2,885, beta 2 sebesar minus 3,198, dan beta 3 sebesar minus 0,004. Serta beberapa faktor makro. Yang pertama ada F1 sebesar 0,0049, F2 sebesar 0,01317, dan F3 sebesar 0,15736. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa expected return APT menghasilkan sebesar minus 1,55%. Jadi dari hasil negatif ini menunjukkan bahwa faktor-faktor makroekonomi itu memberikan dampak yang kurang menguntungkan terhadap kinerja saham Kija. Dan berdasarkan analisis, pengaruh terbesar berasal dari variabel suku bunga yang memiliki koefisien negatif sehingga menekan return saham secara keseluruhan. Dan dengan kata lain, ketika kondisi ekonomi ini kurang mendukung, terutama akibat kenaikan suku bunga, maka potensi return saham Kija dapat mengalami penurunan. Pada bagian tengah poster ini terdapat grafik return saham, yang mana grafik ini menunjukkan pergerakan return saham Kija dan return pasar selama periode penelitian. Dan dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa return saham ini mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu dan mengikuti perubahan kondisi pasar dan juga faktor ekonomi yang terjadi selama periode pengamatan. Dan grafik ini dia menjadi dasar dalam perhitungan nilai beta, alfa, maupun faktor-faktor lain yang digunakan pada ketiga model analisis yang telah dipaparkan sebelumnya. Berdasarkan dari hasil ketiga metode yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan SIM dan CAPM menunjukkan prospek return yang positif bagi saham Kija. Namun ketika faktor-faktor makroekonomi dimasukkan melalui model APT, return yang dihasilkan menjadi negatif karena adanya pengaruh ekonomi yang kurang mendukung, terutama dari faktor suku bunga. Oleh karena itu, investor tidak hanya perlu memperhatikan kondisi pasar dan kinerja perusahaan, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi makroekonomi sebelum mengambil keputusan investasi. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak maupun Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.